Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Sekelompok pasukan Tiongkok berjubah merah tiba-tiba saja muncul dan menyerang Andika dan juga Ratna Kumala. Siapakah pasukan merah itu? Dan bisakah Andika alias Pendekar Slebor menghadapinya? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Dua hari setelah terbunuhnya Ruda Paksa dan Ruda Paksi, Danau Pancawarna didatangi ratusan tokoh persilatan dari seluruh penjuru, baik secara perorangan maupun berkelompok. Sedikit demi sedikit, mereka telah berkumpul di sekitar Danau Pancawarna, membentuk lingkaran yang kian besar. Entah siapa yang memberi petunjuk, yang jelas mereka berkumpul serempak setelah memastikan tentang benda pusaka di dasar Danau Pancawarna dari penduduk desa setempat mereka menginap. Dalam beragam pakaian dan senjata, seluruh tokoh itu menatap tegang ke permukaan air danau. Sesekali mata mereka melirik waspada satu dengan yang lain. Sikap curiga seperti itu terutama diperlihatkan orang-orang pada barisan terdepan. Mereka umumnya adalah tokoh-tokoh golongan sesat yang begitu berhasrat untuk menguasai benda pusaka di dasar Danau Pancawarna ini. Sementara para pendekar aliran putih lebih suka mengambil tempat yang agak jauh dari tepi danau. Tujuan mereka memang bukan hendak menguasainya, tapi hendak menyelamatkannya. Mereka takut pusaka yang hendak diperebutkan itu bakal jatuh ke tangan para durjana. Di beberapa tempat lain yang terbilang jauh dari danau, beberapa orang tampak berkerumun untuk menyaksikan peristiwa hebat yang tampaknya akan segera meletus. Dari sekian banyak tokoh, beberapa orang tampak menonjol. Di antaranya ada lelaki berpenampilan menggetarkan hati. Tubuhnya yang gempal dan tinggi ditutup pakaian padri berwarna putih. Pakaiannya pun masih digabung kain hitam bertotol putih berbentuk jubah yang menutupi dari bahu kiri ke pinggang kanan. Orang persilatan mengenalnya sebagai si padri sesat. Padahal nama aslinya adalah Kudungga. Sebagaimana seorang padri, kepala Kudungga gundul dengan beberapa titik hitam di ubun-ubunnya. Kesan menyeramkan tergambar di wajah yang ditumbuhi brewok lebat dan kasar ini. Sedangkan matanya yang bulat tajam dihiasi alis hitam tebal. Dia tak tampak membawa senjata kecuali tasbih berbiji sebesar buah duku di tangan kanannya yang kekar berbulu. Sementara di sebelah timur danau tampak lelaki tua berwajah culas. Kumis dan janggut putihnya tergerak tipis hingga ke dadanya yang cekung. Rambutnya juga sudah berwarna putih. Tanpa alis, matanya terlihat tajam. Dia mengenakan celana pangsi hitam. Dadanya yang kurus tak ditutupi apa-apa. Bibir lelaki tua itu terus menyeringai kejam. Sementara kedua tangannya menepuk-nepuk kecapi kayu. Orang persilatan mengenalnya sebagai Dedengkot Iblis. Sedangkan nama aslinya sendiri tak pernah diketahui. Di sebelah selatan danau, berdiri mematung seorang lelaki berpenampilan perlente yang dikenal bernama Lodaya Burang. Namun, dia lebih dikenal sebagai Kumbang Bengis dari timur. Sesuai namanya, dia memang gemar memetik bunga desanya yang tak berdosa. Sifatnya kejam. Itu terlihat dari wajahnya yang begitu dingin. Rambutnya tersisir rapi dan berminyak.
Wajahnya masih terlihat tampan, meski telah disemaki kerutan. Lelaki gagah itu berpakaian seorang bangsawan dengan kancing dan berantai emas. Celana panjang hitamnya ditutupi kain batik sebatas lutut. Ketiga lelaki itu memang tokoh kelas atas golongan sesat yang amat ditakuti di tanah Jawa Dwipa. Sementara jauh di lereng bukit yang memagari danau, Andika dan Ratna Kumala sedang memperhatikan seluruh tokoh persilatan itu. Keduanya bersembunyi di balik sebongkah batu besar sebesar kerbau. Aku tak mengerti kenapa mereka berkumpul seperti orang yang hendak nonton pertunjukan ludruk, tanya Andika. Ingatannya yang hilang membuatnya melupakan benda pusaka di dasar danau yang menyebabkan dirinya sampai menjadi pikun seperti sekarang ini. Apa kau belum mendengar berita santer itu? Tanya Ratna Kumala agak heran karena tokoh kelas 1 seperti Andika bisa luput dari desas-desus tersebut. Aku tak tahu, jawab Andika sambil melirik Ratna. Oh iya, segar Ratna Kumala cepat-cepat, kepalanya mengangguk-angguk. Aku lupa kalau kau kehilangan ingatan. Kehilangan ingatan? Apa kau menganggapku gila, sinting, sableng? Cecar Andika tak senang mendengar ucapan Ratna Kumala. Tentu saja kau tidak gila. Maksudku, kau mengalami... Ya, aku sudah tahu. Potong Andika bersungut-sungut. Melihat tingkah pemuda di sisinya barusan, Ratna Kumala jadi tersenyum-senyum kecil. Kenapa? Tanya Andika. Matanya membesar pada Ratna Kumala. Sebenarnya sulit mengatakan kalau kau tidak sinting, sebab tingkahmu lebih ngaco dibandingkan orang sinting. Usai berkata begitu, Ratna Kumala tertawa-tertawan. Tangannya lantas menutup bibirnya yang merah ranum. Sialan, maki Andika. Ratna Kumala terus tertawa. Sudah. Kau ingin meledekku terus atau ingin menceritakan kenapa mereka berkumpul di danau itu? Serga Andika. Baik, ucap Ratna Kumala sambil menghentikan tawa. Apa kau masih ingat ketika kita singgah di desa Ambangan untuk mencari makanan mentah? Tentu saja ingat. Kau pikir aku pikun? Selak Andika cepat. Setelah itu, Andika jadi tersenyum-senyum malu setelah sadar kalau dirinya saat ini memang pikunnya minta ampun. Setelah tersenyum sejenak, Ratna Kumala meneruskan ucapan. Waktu itu, aku dengar dari percakapan orang di kedai kalau di dasar danau Pancawarna ada benda sakti yang jatuh dari langit. Mereka menyebutnya pusaka langit. Benda sakti? Pusaka langit? Bisik Andika tanpa maksud bertanya. Sama-sama benak Andika dilintasi bayangan kejadian yang dialami di dasar danau Pancawarna beberapa waktu lalu. Tentang pasir danau, tentang cahaya merah, bara, menyilaukan, dan tentang pusaran air. Setelah itu, semuanya seperti sirna kembali dari kepalanya. Andika, sapa Ratna Kumala perlahan. Andika tersadar, kepalanya lantas menoleh pada Ratna Kumala. Siapa Andika? Tanya pemuda itu bodoh. Ratna Kumala tersenyum kembali. Kali ini tersimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Dan senyumnya pun menyimpan makna khusus. Ya, kau? Jawab Ratna Kumala agak tersipu ketika mata elang Andika memergoki pandangan hangatnya. Aku? Jadi, namaku Andika. Dari mana kau tahu? Tanya Andika heran. Aku. Apa itu penting? Terserahmu lah. Apa kau anggap itu penting? Andika malah balik bertanya. Perlahan, potongan-potongan ingatannya mulai muncul kembali.
Akankah ingatan Andika alias Merdeka Slayer bisa kembali seperti semula? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.